Bagaimana ceritanya muka kalian yang culun dan pas-pasan itu tiba-tiba saja tinggal bareng dengan... Bentar, aing hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 bejir, 5 wanita sekaligus. So, kok bisa si MC kita sehoki ini? Nah, jadi begini awal mulanya para muridku yang budiman. Kotesi Kuryu, atau untuk kedepannya kita panggil saja Kotesi, seorang pemuda miskin dari desa yang mendapatkan sebuah beasiswa ke SMA elit, lebih tepatnya SMA afiliasi Seiwa. Di mana SMA ini terkenal dengan prestasi-prestasinya dalam bidang olahraga seperti olahraga voli, basket, bola, renang, jari, ya pokoknya di semua bidang olahraga lah. Nah, sebagai seorang siswa yang mendapatkan beasiswa, Kotesi ini dipercaya untuk menjadi seorang manajer bagi seluruh siswa-siswa yang tinggal pada sebuah asrama. Yang tentu baru aja Kotesi ini memenjakkan kakinya di asrama, Kotesi melihat perkenalkan, wanita mantap jiwa berambut blonde ini itu bernama Aroma. Yang awalnya si Aroma yang sadar bahwa si Kotesi ini baru saja melihat bulut-bulut no armornya, tentu dong Aroma pun tidak akan tinggal diam begitu saja dan berniat untuk mengusir Kotesi dari asrama mereka. Sampai Kotesi bertemu dengan... Saya mencium bau dolar kuning ya teman-temanku. Tapi bodoh amatlah ya, wong saya suka kok. Yang bertemu dengan seorang wanita beraura mamah muda yang diketahui bernama Hongo. Nah, jadi Hongo ini merupakan siswa tahun ketiga sekaligus pemimpin pada asrama tersebut, yang merupakan seorang atlet voli tingkat nasional. Soal prestasi, jangan diremehkan bro, pokoknya wangi sekali loh. Kayaknya itu bukan wangi prestasi deh bang, wangi pandan. Nah, jadi di sini Hongo itu menjelaskan kepada Aroma bahwa Kotesi ini merupakan manajer baru mereka yang akan mengurus asrama, mempersiapkan makanan, dan memberikan perawatan khusus untuk mendongkrak kinerja mereka dalam bidang olahraga. Oh ya, mungkin sebagian dari kalian penasaran ya, sebenarnya apa sih bakat dan kemampuan Kotesi sampai bisa hoki begini? Nah, kalau itu simple cu, karena Kotesi ini memiliki sebuah kemampuan, yaitu tangan sakti, di mana tangan sakti ini bisa mengobati pegal linu apapun seperti ini. Kenapa harus teriak iyo? Ya pokoknya dalam istilah anak muda zaman sekarang itu lebih dikenal dengan sebutan pijet kretek mantap lah mau. Balik ke inti cerita. Meskipun Aroma sudah diberitahu Hongo bahwa Kotesi ini merupakan manajer baru mereka, tapi karena Kotesi baru saja melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, tentu Aroma pun menolak mentah-mentah akan kedatangan Kotesi. Ya awalnya sih gitu, hingga tiba-tiba yap, tipalitek. Wah, ini si Aroma yang ketika Kotesi cek sih katanya tidak ada luka serius ya pada kaki Aroma. Tapi jika Aroma mendiamkan lama-lama luka sepele tersebut, cepat atau lambat kemungkinan besar Aroma tidak akan pernah bisa bermain basket lagi. Oh, aing hampir lupa juga. Jadi Aroma ini merupakan seorang atlet basket menjanjikan ya. Sebab ketika Aroma masih duduk di bangku SMP pun Aroma sudah banyak mendapatkan gelar MVP. Wah, Aroma yang mendengar bahwa ia digadang-gadang tidak akan bisa main basket lagi, tentu dong panik. Sebab kan bagi Aroma basket itu merupakan masa depan yang penting bagi dirinya. Tapi tenang para penonton yang aing yakin saat ini sedang menyekali makhluknya. Sebagai seorang dokter kretek profesional, Mamang Kotesi kita bisa kok membenarkan dislokasi pada kaki Aroma yang kini sedang cedera.
最近体が重くないですか? そう言われれば。 Yang awalnya si Aroma itu sempat percaya tidak percaya gitu dengan kemampuan Kotesi. Apakah benar Kotesi ini bisa pijat keretak dan membetulkan cederanya dengan singkat? Apa dia cuma ingin mencukur kuku doang ya? Tapi dengan kemampuan pijat keretak Kotesi yang Kotesi pelajari turun-menurun, dengan cepat Kotesi pun berhasil menyembuhkan cedera yang dialami oleh Aroma. はい、これにて施術完了です。そのままゆっくり起き上がってください。どうですか? 股関節が軽い。 気に入ってくれたみたいでよかったです。 Selain pijat keretek, sebagai manajer yang baik, Kotesi pun berjanji kepada Aroma bahwa demi meningkatkan performa Aroma, Kotesi akan terus mengecek keadaan tubuh Aroma, memporsir latihan Aroma, sampai pola makan Aroma pun akan Kotesi atur ya para penonton sekalian. Yang seketika dari tadinya Aroma itu sangat membenci Kotesi, membuat kini Aroma menjadi ingin dipijat keretek tiap hari. Baba Boy. 焦らなくても大丈夫。アロマさんはもっともっと上手くなりますよ。 変なやつ。 Hingga di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba saja muncullah sesosok buapa-buapa yang kalau aing lihat dari auranya sih agak sedikit CBL ya cu. Tapi ya meskipun tampang bapak-bapak ini agak sedikit CBL, beliau ini merupakan ketua dewan sekolah sekaligus orang yang memberikan beasiswa kepada Kotesi. のこと認めたわけじゃないんだから。いやー、小手差しくん、早速アロマと仲良くなったようだね。こちら清和大附属の理事長よ。理事長。 Nah, jadi tujuan si siapa ya namanya? Oh ya, si Eddie Money ini itu adalah karena Eddie Money ingin memberikan misi kepada Kotesi, yang mana jika Kotesi bisa terus menjaga kesejahteraan fisik dan mental para penghuni asrama, maka Kotesi bisa terus bersekolah gratis, tinggal di asrama ini secara gratis, dan Eddie Money akan memberikan Kotesi rekomendasi ke sebuah universitas kedokteran miliknya. Tapi ingat, jika Kotesi berani-beraninya mencelupkan si Stephen walau secelup saja, maka Eddie Money tidak akan segan-segan untuk mencabut rekomendasi Kotesi dan menendangnya keluar dari asrama miliknya. 本当に僕はここでやっていけるのか? Kalau fasilitasnya gimana, Bang? No problem, no wifi, no problem, no AC. Asalkan dikasih bulut-bulut abrek gini mah sudah mantap kok buat aing. Nah, dari sini juga si Ganteng akan memperkenalkan kepada kalian terlebih dahulu lah ya akan kelima harem-harem bulut-bulut Kotesi ini. Jadi kan tadi dua udah, Aroma yang merupakan atlet basket dan juga Mama Hongo yang merupakan atlet renang. Sorry, maksud aing itu atlet voli. Nah, lalu selanjutnya ada Izumi yang merupakan atlet renang, terus ada Cio anggota tim tenis meja, dan terakhir sekaligus gacoan aing selain Mama Hongo yaitu ada Aoba sang atlet sepak bola. なんか睨まれてる。 Yang awalnya sih keseharian Kotesi pada asrama muantap jiwa ini ya berjalan dengan lancar dan tidak ada sin-sin cukur-rukuk bagaimana gitu ya. Ya meskipun aing berharap sampai ke sana sih. Emangnya bakal diliatin, Bang? Enggak. Ya meskipun Aroma masih belum bisa menerima keberadaan Kotesi sepenuh hatinya. Tapi ketika Aroma tengah mengomel-ngomel dan terus-menerus memprotes keberadaan Kotesi, tiba-tiba saja 私はまだ認めてないんだからね。ああ、もう朝からうるさい。アロマの声は頭に響くのよ。はあ、私はみんなに忠告してあげただけですけど。 Ya entah apa maksud dan tujuan Aoba. Dari sekian banyak wanita yang kurang menyukai Kotesi, Aoba inilah satu-satunya yang membela Kotesi dan ingin Kotesi itu tinggal bersama mereka. Tapi untuk tujuan Aoba sendiri nanti kita bahas seiring berjalannya alur cerita lah ya. Nah, kebencian Aroma semakin menjadi ketika Kotesi ini tengah menjemur pakaian mereka. Yang tentu dengan mayoritas yang tinggal di asrama ini adalah wanita. Di sini Kotesi secara tidak sengaja menemukan sebuah armor suci milik Aroma ya, Mang. Wah, Aroma yang mengira Kotesi akan menggunakan armor sucinya tersebut untuk ya berbagai macam aktivitas pria lah. Tentu dong membuat Aroma itu semakin membenci Kotesi.
Tapi apakah kesialan Koteshi sudah berhenti sampai sini? Ya tentunya juga tidak dong boy. Lebih kemantapan sih kalau kata aing mah boy. Bagaimana tidak ketika Koteshi ini tengah berkeliling untuk membereskan asrama, ada bau pandan ya? Dan ketika Koteshi menyelidiki asal-muasal bau pandan tersebut, Koteshi seketika terkejut ketika melihat ruangan yang berbau pandan ini itu penuh dengan banyak sampah ya teman-teman. Dan yang paling parah, Konrinin-san? and ya, karena sudah ada 2 kasus CBL yang menimpa Koteshi, tentu dong untuk yang kesekian kalinya Aroma itu memprotes keberadaan Koteshi di rumah mereka dan meminta Koteshi untuk diasingkan dari sini. Namun lagi-lagi Aoba memberikan pembelaan untuk Koteshi seperti perihal masalah armor suci Aroma yang bisa ada di tangan Koteshi itu, karena siapa lagi gitu kan yang mau menyuci armor suci mereka selain Koteshi. Dan perihal Koteshi yang menggabruk Chiyo, ya siapa yang tidak akan tersandung gitu ketika seseorang masuk ke kamar Chiyo dengan banyak tumpukan sampah di kamarnya. And ya, dengan pembelaan Aoba yang masuk akal, maka Aroma pun tidak memiliki pilihan lain selain meminta maaf kepada Koteshi karena sudah berburuk sangka kepada dirinya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih alasan Aoba itu begitu sangat membela Koteshi daripada keempat wanita yang lainnya? So, ini alasannya Kocokers. Alasan Aoba mulai terkuak ketika pada suatu malam Aoba tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar Koteshi, yang mana Aoba yang mengetahui bahwa Koteshi ini merupakan orang yang sangat berbakat sekali ya dalam bidang pijat kretek. Di sini Aoba pun meminta kepada Koteshi, coba dong kretekin aku, lagi pegel-pegel nih. Baba Bowie. Ya mungkin kalau pijat kretek biasa Koteshi sih gas-gas aja gitu. Tapi ini stop sampai sini editor. Anda lanjutkan channel aing melayang anjing. Nanti aku beli sabunnya pakai apa dong? Ya pokoknya, sebelumnya aing disclaimer dulu ya bro. Konten ini itu hanya untuk edukasi saja ya tentang bagaimana caranya pijat kretek yang baik dan benar. Dan karena mulai dari sini scene-nya enggak lagi tapi benar-benar brutal dan membabi buta. Jadi aing dengan terpaksa harus banyak sensor dan crop ya teman-temanku. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman. Oke, sorry keselak loli. Nah, sebenarnya selain Aroma itu ingin dipijat kretek mantap kepada Koteshi, tujuan Aroma yang asli ini adalah Aroma ingin membuat Koteshi itu jatuh cinta kepada dirinya, yang tentu dengan cara yang slap sekali ya man. Sedangkan Koteshi sendiri sih sama sekali tidak mengira sampai ke sana ya, dan justru berpikir sikap Aoba yang begitu agresif kepada dirinya ini adalah karena Aoba ingin menjebak si Muanuk agar lepas kendali dan membuat Koteshi dipecat dari beasiswanya itu. Yang oleh sebab itulah, meskipun banyak godaan brutal yang Aoba berikan kepada Koteshi, yang aing yakin kalau kalian jadi Koteshi, Muanuk kalian udah terbang kemana-mana bajir. Tapi jujur cu, aing acungin otong lah ini keimanan Koteshi, sebab di sini Koteshi masih terus-menerus mengkretek tanpa sama sekali tergoda dari godaan seton yang terkutuk. Sedangkan Aoba yang kesal, kok ini Koteshi gak jatuh cinta gitu kepada dirinya. Jatuh manuk yang ada bejir. Apakah dia tidak menyukaiku dan tidak melihatku sebagai wanita ya? Yang oleh sebab itu malah ditaikin lagi levelnya cucu. Dari yang tadinya hard mode menjadi god mode. Tapi Koteshi keep halal terus brother. Raul. What?
Hingga ketika Kotesi ini benar-benar harus mengontrol your control, tiba-tiba saja muncullah. お、泉さん Ya, tiba-tiba saja muncullah Izumi yang mengira Kotesi dan Aoba itu tengah melakukan adegan cukurukuk gitu kan. Karena, ya kok ada suara kimochi-kimochian ya. Alamak. Meskipun Izumi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut juga sih. Apalagi ketika Kotesi dan Aoba mengatakan bahwa mereka itu cuman pure pijet kretek doang kok, tidak lebih. そういうことにしておきます。何をメモしてるんですか？秘密です。ではおやすみなさい。 Tapi ya dengan kedatangan Izumi yang memergoki mereka berdua membuat situasi mereka sekarang itu menjadi awkward brutal ya. Namun sebelum Kotesi menyudahi pijitan kreteknya, Aoba itu bertanya kepada Kotesi, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku sampai-sampai tidak melihatku sama sekali sebagai wanita? Cering, di sini Kotesi itu baru sadar bahwa tujuan Aoba melakukan ini, itu, dan anu-anu kepada dirinya itu bukanlah karena Aoba ingin menjebak Kotesi dan membuatnya dipecat, melainkan ya murni bro cuman ingin dicukurukuk doang. Barulah nyesel ini Kotesi. Tapi ya Aoba yang sadar akan hal itu pun jadi gak terlalu kecewa juga sih. Dan justru 最後に一つ。クビにされたくなかったら今後紅葉は私に絶対服従だからね。それじゃあね。 jadi nggak sabar. Tapi masalah memang Kotesi ini belum berhenti sampai sini saja ya teman-teman. Sebab di keesokan harinya Izumi tiba-tiba saja mengirimkan pesan kepada Kotesi, yang mana jika Kotesi tidak ingin foto mereka berdua sampai kesebar, Kotesi harus pergi ke ruangan Izumi sekarang juga. Untuk apa? Ya tunggu episode selanjutnya di minggu depan mang. BTW W or L nih animenya bro. Dan di akhir kata, infokan les pijit kretek mau.